Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami dari kemarin ngantri. Emosinya Aturan pemerintah lewat Kementerian ESDM soal penjualan LPG 3 kg atau gas melon menjadi polemik di masyarakat. Warga di berbagai wilayah mengeluhkan kebijakan yang melarang pengecer untuk menjual gas melon. Menyusul dinamika publik, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian ESDM untuk mencabut kebijakan itu. Lantas, bagaimana kelanjutan dari aturan penjualan LPG 3 kg dan bagaimana pula dampaknya bagi masyarakat? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Gladys. Tak sampai 3 hari kebijakan yang melarang pengecer jual LPG 3 kg berlaku, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut aturan itu. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri ESDM untuk mengembalikan sistem penjualan LPG 3 kg seperti semula. Dasko menekankan, kebijakan itu keinginan Kementerian ESDM, tapi melihat situasi di masyarakat, Presiden turun tangan. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Setelah Presiden menginstruksikan Bahlil mencabut kebijakan yang melarang pengecer menjual LPG 3 kg, Bahlil meninjau distribusi LPG 3 kg di sejumlah pangkalan. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Bahlil kena protes warga saat mengunjungi pangkalan gas 3 kg di Tangerang, Banten. Warga bernama Effendi ini memprotes sulitnya mendapatkan gas 3 kg di pangkalan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Kami jualan harus jalan. Jangan dimiskinkan kami. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat. Setelah pembatalan kebijakan yang larang pengecer menjual LPG 3 kg, Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Menteri ESDM, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini salah satunya membahas terkait penyaluran LPG bersubsidi. Yusuf Kala menyinggung soal nilai subsidi LPG selama 20 tahun terakhir masih sama. Ya, Pak JK ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Nah, karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Sejumlah pejabat mengecek ketersediaan LPG di lapangan. Antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi sebuah pangkalan gas 3 kg di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga sidak ke pengecer dan pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta. Dasko bilang syarat menjadi sub pangkalan cukup mudah. Namun kebijakan pengecer boleh kembali berjualan LPG 3 kg tak langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Seperti yang terjadi di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, stok gas 3 kg tak tersedia hingga warga sekitar masih kesulitan mendapatkannya. Jadi saya udah hanya mendorong belakang, nggak ada. Udah berapa warung Pak hari ini? Udah 4. 4 warung? Iya. Apa Pak? Begitu pula Muniroh, warga Palmerah, Jakarta Barat ini mengaku masih kesulitan membeli LPG 3 kg di pengecer. Ia sudah mendatangi beberapa pengecer namun tak ada gas yang tersedia. Yang nggak tahu nih pada warung, palingan dia agen sana. Dia mikirin dia udah ada, belum. Itu kemarin yang teman
Enggak, susah banget. Kenapa emang? Beli di sana katanya 24.000. Loh, kok mahal bener. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji akan membentuk badan khusus pengawasan penyaluran LPG. Hal ini dilakukan untuk memonitor pergerakan distribusi LPG 3 kg agar tidak ada penggelembungan harga di kalangan masyarakat. Saya akan membentuk badan khusus ya untuk melakukan penataan. Kayak di minyak itu kan ada namanya BPH Migas untuk mengecek sampai dengan tuntas daripada minyak subsidi. Ini saya lagi memikirkan untuk membentuk badan khusus pengawasan pengelolaan penyaluran LPG. Pihak istana melalui kantor komunikasi kepresidenan menekankan proses pengecer menjadi sub pangkalan menguntungkan pelaku usaha karena dengan status UMKM bisa mendapat bantuan pendanaan dan bimbingan. Nah, ketika Ibu mendapatkan nomor induk berusaha ini, Bu Risna, nanti Ibu bisa menjual lagi, sudah bisa terus menjual, begitu ya, sudah bisa terus menjual gas LPG dan kemudian nanti dipantau di aplikasi. Nah, Ibu nanti kemudian akan menjadi status UMKM. Nah, ketika Ibu menjadi UMKM akan banyak sekali Bu manfaat yang bisa Ibu terima dari pemerintah. Contohnya misalnya jika dibutuhkan tambahan pendanaan begitu ya, modal. Untuk UMKM ada program-program pemerintah untuk bisa memudahkan mendapatkan tambahan modal, Bu Risna. Kemudian ada sejumlah syarat pengecer menjadi sub pangkalan. Pengecer bisa menjadi sub pangkalan LPG 3 kg secara gratis dengan mendaftarkan diri di subsidi tepat LPG Pertamina agar memiliki akun sebagai sub pangkalan. Pengecer bisa mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB di website oss.go.id juga secara gratis agar bisa menjadi sub penyalur. Alternatif lain, pengecer bisa mendaftarkan diri secara manual ke penyalur resmi dengan membawa identitas KTP dan kartu keluarga. Kebijakan yang diketok palu oleh pemerintah apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak harus ditimbang matang. Jangan sampai gerasa-gerusu membuat kebijakan yang katanya untuk masyarakat justru menyulitkan rakyat. Friska Clarissa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.